Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas salah satu hasil dari proyek mata kuliah Basic Life Skill, yaitu berupa jeng jeng Dream Book atau buku impian. Nah, di dalam buku ini terdapat 100 mimpi saya yang mana insya Allah suatu saat nanti akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Ada konsep yang saya gunakan untuk membuat Dream Book ini, yaitu mengambil dari salah satu Disney Princess. Ada yang tahu mungkin? Yap, betul ya. Saya mengambil dari konsep Princess Rapunzel. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya icon-icon simbol juga yang ada dalam film Rapunzel ini itu cocok untuk konsep mimpi ini, terutama bagian lentaranya gitu, yang mana menurut saya itu menggambarkan sebagai kita menyimpan sebuah mimpi yang insya Allah suatu saat nanti akan terwujud gitu. Dan langsung saja kita review isi dari Dream Book yang sudah saya buat nih. Yang pertama, pastinya dimulai dari profil ya. Di sini ada profil penulis, itu saya sendiri, Najla Sakila Hafsah, 19 tahun, anak pertama atau ya sulung, yang mana dengan tinggi 154 cm dan berat 46 kilo. Dalam zodiak saya itu Aquarius, dan di sini ada MBTI yang saya dapat itu INFJ. Nah, di halaman selanjutnya ada tentang keluarga saya. Gitu. Saya itu merupakan 2 bersaudara dan hanya mempunyai seorang adik laki-laki gitu. Di sini ada Umi dan adik saya juga. Kita lanjut saja. Nah, di halaman selanjutnya saya mencantumkan mengenai perjalanan pendidikan saya atau educational journey. Di sini ada RA, SD, RA, SD, MTS, dan Mu'alimin saya. Yang mana dalam MTS dan Mu'alimin ini tuh satu instansi. Jadi saya pesantren selama 6 tahun ditambah 1 tahun untuk pengabdian. Jadi juga saya mencantumkan ada note dari Ki Hajar Dewantara yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. True education guides the soul to grow by its nature, not by force, but through gentle guidance. Gitu. Nah, di sini ada tentang organization atau organisasi yang pernah saya ikuti. Di sini ada selama MTS saya itu menjadi wakil ketua, juga pernah menjadi bagian dari bidang tarbiyah atau bidang pendidikan. Nah, kemudian saya juga merupakan salah satu remaja masjid yang ada di dekat rumah ya. Juga selama di Mu'alimin saya itu menjadi wakil ketua OSNA gitu dari tahun pertama sampai tahun terakhir karena saya merupakan angkatan pertama gitu. Dan di sini juga ada organisasi yang saya ikuti hingga saat ini, yaitu menjadi bagian dari pemudi Persis gitu. Nah, di halaman selanjutnya kita masuk ke personality atau karakter saya ya. Di sini saya mengambil dari tes MBTI yang mana saya mendapat INFJ, introvert, intuitive, feeling, and judging gitu. Nah, bagaimana sih seorang INFJ itu? Di sini saya jelaskan ya kelebihan, kekurangan saya gitu. Pokoknya semuanya ada di sini. Di slide selanjutnya, how others describe me, atau di sini saya menanyakan juga ya tempat kepada teman saya, keluarga, juga teman-teman kampus ya, walaupun yang baru saya kenal beberapa bulan ini, dan mereka menjawab ini ya. Ini adalah jawaban-jawaban yang mereka tulis gitu. Pokoknya pendapat mereka mengenai diri saya itu bagaimana. Nah, di sini kita lanjut ke jeng jeng figure I admire atau tokoh-tokoh yang saya kagumi atau menginspirasi saya. Di sini ada Mama Seiji. Ya, kalau kalian tahu, di sini itu sebenarnya menginspirasi dalam hal parenting. Ya, benar-benar saya sukalah sama parenting dari Mama Seiji ini. Di sini ada Zafira ya. Di sini saya benar-benar menginspirasi tentang pendidikan yang beliau tempuh gitu. Lalu lanjut, di sini ada Muslim businessman ya. Pemilik ini, kalau kalian tahu, pemilik Almaz ya. Karena saya suka dengan konsep wirausaha yang beliau terapkan. Di sini juga ada Sadira, di mana seorang wanita berperan sebagai istri, ibu, namun benar-benar multi talent gitu. Ya, pokoknya kagum lah ya. Dan di sini ada saya cantumkan Hinatanya ya, sebenarnya saya ambil Hinata karena dari anggun dan feminimnya itu saya suka. Lanjut, di sini ada movie I Grew Up With atau film-film yang tumbuh bersama dengan tentunya saya dan setidaknya mempengaruhi karakter saya sekarang. Pertama itu ada Naruto. Ya, saya benar-benar suka dengan di sini ada Doraemon, Barbie, dan di sini pastinya Rapunzel merupakan salah satu film Disney favorit saya, dan terakhir ada Upin Ipin gitu. Dan kita lanjut, di sini ada, nah, dan inilah ada halaman terpenting atau inti dari Dream Book yang saya buat. Di sini ada Dreams Map. Sebelum saya tulis atau cantumkan 100 mimpi saya membuat dulu Dream Maps atau hal-hal besar yang akan saya tempuh gitu, yang insya Allah ya, saya benar-benar berdoa suatu saat ini akan terjadi atau dikabulkan. Pertama ada ini, di tahun 2026 ini semoga saya mendapat kesempatan menjadi bagian dari beasiswa unggulan, karena di tahun ini di tahun 2025 ini saya apply, tapi pada Allahnya belum mendapatkannya gitu. Jadi semoga di tahun selanjutnya, tahun 2026, saya bisa menjadi bagian dari beasiswa unggulan ini.
Kemudian di tahun 2027, di sini saya berencana untuk menerbitkan satu artikel, ya, yang mana ini merupakan benar-benar mimpi yang saya coba untuk wujudkan gitu. Di tahun selanjutnya ada di 2029, saya berencana untuk pergi umroh bersama keluarga. Ya, dan ini benar-benar mimpi yang saya benar-benar usahakan gitu, dan semoga bisa diwujudkan. Kemudian di sini ada di tahun 2030 saya saya bermimpi untuk lulus. Kenapa 2030? Padahal saya masuk angkatan 2025 IPAI, karena saya berencana 2030 ini lulus S2 dengan jalur fast track gitu. Lalu lanjut di sini ada 2030. Nah, ini adalah ya, walaupun bukan 2030, kapanpun, nggak sehingga kapanpun itu seenggaknya di tahun 2030 nah ini akan tercapai. Dan lanjut 2031. Nah, 2031 ini semoga usaha dapur sekila saya bisa sukses dan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Lalu di slide selanjutnya atau di halaman selanjutnya, jeng jeng, ini adalah inti dari buku ini, yaitu 100 Dreams atau 100 mimpi yang saya tulis. Di sini saya membagikan menjadi beberapa kategori. Di sini ada akademik, di sini ada worshiping atau ibadah, di sini juga ada finansial, ya, mimpi saya terhadap finansial untuk kedepannya. Di sini ada karir saya, dan di sini juga ada self improvement atau pengembangan diri, mimpi-mimpi agar saya bisa berkembang gitu. Di sini juga ada relationship, ya, ini relationship baik kepada teman ataupun pasangan. Dan di sini ada really dream atau hal-hal random yang saya inginkan untuk terwujud gitu. And the last is thinking. Nah, this is my support system. Orang-orang yang merupakan penting untuk memotivasi saya mencapai mimpi itu. Ada teman, keluarga, pokoknya semua yang ada di sini adalah mereka-mereka yang bisa memotivasi saya untuk mencapai mimpi. And the last is quotes. May good things always comes to you. Ya. Dan beres di bagian cover akhir saya menyantumkan sebuah quotes. And you're always free to begin again. Gitu. Di sini kenapa saya menjadikan quotes ini di akhir cover, karena ketika misalnya ada sebuah peristiwa yang membuat saya putus asa untuk mencapai mimpi saya, maka ingatlah bahwasannya kamu bebas dan untuk memulai kembali apa yang kamu impikan. Jadi mungkin segitu saja review dari book punya saya, Najla Sakila Hafsa. Semoga dengan adanya video ini bisa memotivasi saya untuk mencapai 100 mimpi yang ada di dalam sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya mohon doanya agar semua mimpi saya bisa terwujud, ataupun jika menurut Allah itu tidak baik, bisa digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sekian yang dapat saya review. Dadah.